Sudah, Prof. Sudah ya. Oh, sudah, Apakah sudah. suara saya terdengar jelas, clear? Jelas. Jelas, oke. Baik, teman-teman. Jadi malam ini kita akan mulai diskusi tentang strategic human capital, ya. Tentang organization development sudah kita diskusikan pada paruh pertama. Sekarang kita masuk ke strategic human capital. Nah, teman-teman lihat di situ ada keyword, ya, ada dua keywordnya strategic dan human capital. Jadi ada kata strategik. Nah, ini tentunya bukan sekedar tambahan kata, ya, tapi ada penekanan bahwa yang kita akan diskusikan itu tidak hanya bicara tentang konsep atau praktik dari dan teori tentang HR, ya, tentang human capital, tapi kita juga akan bicara bagaimana fungsi HR atau fungsi SDM itu berperan strategis dalam mencapai kinerja bisnis perusahaan. Beberapa di antaranya tadi sudah disampaikan tuh oleh teman-teman, ya, pemahaman teman-teman. Nah, ini semua berangkat dari bahwa yang namanya keberhasilan organisasi itu selalu diawali dengan apa yang kita sebut dengan strategic thinking, ya. Kita harus bisa memahami dengan baik lingkungan strategis bisnis kita, lingkungan bisnis, bagaimana kita menetapkan strategic intention perusahaan, visi, misi gitu ya, dan juga bagaimana strategi diformulasikan dan juga bagaimana strategi dieksekusi untuk memenangkan kompetisi. Nah, strategi sehebat apapun tentu tak akan berarti ya jika tidak dijalankan oleh orang yang tepat. Nah, karena apa? Karena pada akhirnya setiap keputusan bisnis itu adalah keputusan tentang manusia. Ya, kalau kita bicara bisnis, gitu ya nggak jauh bicara dua hal. Bicara tentang people dan bicara tentang organisasi. Ya, itu eh, setiap keputusan bisnis adalah keputusan tentang manusia dan keputusan tentang manusia akan mempengaruhi daya saing bisnis, akan mempengaruhi competitive advantage dari bisnis bersaing itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, diskusi kita mulai malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang real, yang strategis dalam organisasi, ya. Bagaimana nanti peran teman-teman sebagai, saya yakin kalau dari background teman-teman tadi, teman-teman sudah berada di posisi middle management ke atas gitu ya. Dan ini sudah bisa bisa dalam proses, dalam tahapan pengambilan keputusan untuk menggerakkan orang, ya, menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Nah, diharapkan dari pertemuan-pertemuan kita, saya harapkan bukan hanya menambah pemahaman pengetahuan tentang human resources atau human capital, tapi harapannya adalah teman-teman dengan memahami dengan baik konsep dan practical human capital punya dapat membentuk mindset leadership dari teman-teman untuk bisa lebih strategis gitu ya, lebih strategis, lebih berorientasi pada orang dan juga ujungnya diharapkan lebih berdampak. Oke, eh, saya awali diskusi kita teman-teman gini. Jadi esensi dari keberadaan sebuah perusahaan dimanapun kita berada sekarang ini, ya teman-teman tadi dari berbagai kita semua itu adalah bagaimana kita atau perusahaan ini mampu memenangkan kompetisi. Ya, esensi dari keberadaan perusahaan itu adalah itu sebetulnya, bagaimana bisa memenangkan kompetisi. Nah, eh, untuk bisa memenangkan kompetisi, maka perusahaan harus memiliki apa yang disebut dengan keunggulan bersaing, competitive advantage. Apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor? Ya, nah itu semua ya diperlukan untuk organisasi bisa dapat bertahan ya dan juga bisa berkembang dan sustain untuk
jangka panjang. Nah, oleh karena itu, teman-teman nih sebagai praktisi middle management level ke atas gitu ya, eh, apa atau sudah sebagian mungkin sudah ada yang di senior management level, diharapkan memiliki pemahaman eh, apa yang kita sebut dengan strategic management proses, ya. Karena dengan di posisi teman-teman semua, eh, saya yakin sudah mulai terlibat dalam pengambilan keputusan strategik, gitu ya. Dan saya yakin juga eh, proses itu baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mungkin melalui rekomendasi dari top management atau kepada top management. Nah, bagaimana strategic management proses? Nah, ini teman-teman perlu pahami ya konteks supaya peran teman-teman itu bisa lebih strategik ya nanti dalam mendalam nanti juga akan bisa paham bagaimana fungsi human capital itu juga berperan strategik dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, eh, untuk memahami konteks, saya ngajak teman-teman untuk memahami satu pendekatan strategic management proses yang dikenalkan oleh Heath et al. 2007 ya, di mana diawali apa proses manajemen strategis itu diawali dengan menganalisa lingkungan strategis perusahaan, baik itu lingkungan eksternal maupun internal, ya. Lingkungan. Jadi eh, tadi ya untuk bisa memenangkan kompetisi, perusahaan harus menetapkan eh, posisinya dengan strategis dalam landscape bisnis yang ada, dengan memahami atau memetakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan organisasi perusahaan. Faktor-faktor eksternal bisa berupa teknologi, bisa berupa regulasi, bisa berupa perilaku konsumen, ya, kondisi sosial, ekonomi, politik, global, dan sebagainya. Itu faktor yang harus dipetakan, di mapping, ya. Kemudian juga ada faktor-faktor internal yang dimiliki. Nah, harus dipetakan tuh apa saja apa resources yang dimiliki perusahaan, apa saja capability yang dimiliki perusahaan, kompetensi bisnis apa yang menjadi kekuatan perusahaan, bagaimana budaya perusahaan, bagaimana organisasi perusahaan. Nah, itu juga faktor-faktor internal yang perlu dipetakan. Faktor-faktor eksternal itu bisa menjadi faktor untuk peluang, ya. Faktor-faktor eksternal bisa jadi peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan atau bisa jadi ancaman yang perlu diantisipasi, ya. Kemudian faktor-faktor internal bisa jadi kekuatan atau juga menjadi kelemahan di yang kita harus eh, optimalkan, ya, sehingga bisa membuat atau mendorong terciptanya sebuah strategi bisnis yang tepat, yang jitu, ya, yang bisa dieksekusi dengan baik sehingga perusahaan memiliki competitive advantage untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memenangkan kompetisi tadi. Nah, jadi berdasarkan itu semua, ini analisanya macam-macam ya. Saya yakin udah belajar strategic management, eh, ada mata kuliah strategic management, teman-teman? Ada pastel, ada analisa SWOT, itu udah belajar ya? Udah belajar belum? Sudah Sudah, ya? ya sih. Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Oke, oke. Dan intinya tadi, apa pemetaan eksternal dan internal environment itu bisa lewat SWOT, pastel, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dari setelah kita punya eh, peta mapping tentang kondisi internal dan eksternal, kemudian dari situ perusahaan menentukan apa yang menjadi strategic intention, visi misi yang menjadi arah jangka panjang dari perusahaan. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai visi dan misi jangka panjang perusahaan, eh, itu perusahaan perlu menyusun atau memformulasikan strategi, which is kita sebut dengan strategi formulation, di mana perusahaan menyusun strategi baik itu di level eh, corporate atau corporate level strategi
atau di business level strategi hingga termasuk ya kalau bisnis semakin berkembang ke strategi internasional. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan dinamika kompetitif. Nah, bicara tentang strategi, ya, teman-teman kalau dilihat di sini ada tiga level strategi, ya. Pertama, corporate level strategi. Nah, ini sebetulnya strategi yang apa di tingkat corporate yang menetapkan arah strategik perusahaan dalam jangka panjang. Nah, di sini bicara tentang corporate level strategi itu biasanya dia memiliki bisnis yang terdiversify, yang beragam. Ya, bicara tentang corporate level strategi biasanya sudah punya diversifikasi bisnis. Sudah ada portofolio bisnis di situ. Oleh karena itu, bisnis level strategi ada tiga. Ya, pertama kita sebut dengan portofolio strategi. Jadi strategi yang ditetapkan kita masuk ke bisnis mana saja, ya sektor-sektor bisnis mana saja yang kita masuki. Pilihannya seperti apa? Ya, tentunya dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ya, portofolio strategi mana bisnis yang kita masuki, mana bisnis yang ya, kita tidak boleh masuki. Itu disebut dengan portofolio strategi. Jadi bagian dari corporate level strategi yang pertama eh, portofolio strategi. Yang kedua adalah directional strategy. Jadi strategi dari biasanya kalau perusahaan sudah punya multi bisnis itu biasanya di lead atau dipimpin oleh satu perusahaan induk, ya, atau yang disebut dengan holding, atau istilah di akademis itu corporate center, ya, headquarter kalau di multinational company, ya, di lead oleh headquarter atau perusahaan induk atau corporate center. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan induk, ya, sebagai bagian dari bisnis level strategi adalah disebut dengan directional strategy. Jadi strategi yang ditetapkan oleh perusahaan induk terhadap mana bisnis-bisnis yang perlu dikembangkan, mana bisnis-bisnis yang perlu apa di eh, dispose, di disposal, maksudnya yang kayaknya kita bisnis ini harus ditutup misalnya, dan mana yang bisnis-bisnis harus dipertahankan. Nah, itu namanya directional strategy. Nah, satu lagi yang menjadi bagian dari corporate level strategy adalah yang disebut dengan parenting strategy. Ya, ini strategi yang dijalankan oleh perusahaan induk, oleh holding company dalam mengelola anak-anak perusahaannya, dalam mengelola bisnis-bisnis unit yang mereka miliki, portofolio bisnis yang mereka miliki. Nah, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan induk atau holding dalam mengelola unit bisnisnya dengan berdasarkan pada mekanisme kontrol dan juga keterikatan dengan anak-anak usahanya. Pertama eh, ini di sini ya, bisa kita lakukan lewat eh, bisa kita lakukan lewat apa yang disebut dengan integrated company. Jadi di mana perusahaan induk atau holding company itu mereka ikut langsung dalam operasional bisnis di perusahaan-perusahaan anaknya atau unit-unit bisnisnya. Itu disebut integrated company. Atau perusahaan induk bisa menjalankan peran dia mengontrol fungsi-fungsi strategik saja. Sementara yang operasional, transaksional dilakukan oleh anak perusahaan, oleh unit bisnis. Nah, ini disebut dengan strategic control eh, holding, ya. Atau yang ketiga bisa lewat dia mengarahkan hal-hal yang strategik saja, ya, memberikan panduan hal-hal strategik saja. Ini disebut dengan strategic guidance. Atau terakhir, ya holding nggak ikut dalam operasional anak perusahaan, dia hanya mendapatkan laporan saja, ya operasional dilaksanakan oleh anak perusahaan. Nah, ini disebut dengan pure holding.
Jadi ada 4 kemungkinan parenting strategi yang dijalankan oleh apa sebuah holding company, sebuah corporate center atau sebuah perusahaan induk. Itu namanya corporate strategy, ya. Yang kedua adalah business unit level strategy. Nah, ini adalah strategi yang dikembangkan oleh single business, satu perusahaan aja. Ya, kalau tadi yang corporate level strategi dia multi bisnis, punya beberapa unit bisnis, punya beberapa portofolio bisnis, ya. Nah, sementara yang namanya bisnis strategi, bagaimana dia bisa memenangkan kompetisi, bersaing di level single bisnis, di level industrinya, gitu. Dia bisa melakukan lewat apa bersaing melalui harga, ya kita sebut dengan cost leadership, atau dia bisa bersaing dengan eh, menonjolkan keunikan produk yang mereka miliki. Which is itu strategi diferensiasi, differentiation strategy. Nah, setiap pilihan dari perusahaan, apakah dia memilih cost leadership atau memilih eh, di strategi diferensiasi, itu akan berimplikasi pada strategi HR yang berbeda, ya. Jadi kalau perusahaan menjalankan strategi cost leadership, strategi HR-nya seperti apa? Nah, kemudian tapi kalau perusahaan menjalankan strategi diferensiasi, strategi HR-nya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas, diskusikan lengkap minggu depan, ya, pada saat kita bicara tentang alignment business strategy dengan human resource strategy atau human capital strategy. Nah, level yang ketiga adalah functional atau operating strategy. Jadi ini strategi di level functional, ya. Bisa bicara tentang commercial strategy, operation strategy, finance strategy, termasuk di dalamnya adalah HR strategy. Nah, ini level strategi, ya. Dan teman-teman harus pahami kalau perusahaan sudah punya portofolio bisnis, punya sektor-sektor bisnis dengan mengelola multi bisnis, maka nanti pengelolaannya lewat corporate strategy, corporate level strategy. Corporate level strategy ada namanya portfolio strategy, ada namanya directional strategy, ada namanya parenting strategy. Ya. Tapi kalau seandainya perusahaan hanya satu single business, ya itu pilihan strateginya bisa cost leadership atau diferensiasi. Nah, sementara kita turunkan lagi, ya, untuk mencapai tujuan perusahaan secara spesifik, setiap fungsi harus punya strategi juga, gitu ya. Nah, ini referensinya adalah strategi bisnis tadi. Nah, itu nanti diturunkan pada strategi masing-masing function atau divisi. Termasuk di dalamnya adalah fungsi human resources. Ini kita bicara tentang level strategi. Oke, nah ini penting, ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa eh, kita pada saat bicara tentang human resource tadi kita sudah lihat bahwa konteksnya adalah strategik, ya, bahwa harus ada alignment antara strategi human capital dengan strategi bisnis. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ya. Tadi setelah kita memahami dengan baik tentang strategic management process, ya. eh, Sekarang kita masuk lebih spesifik, bagaimana strategi bisnis itu harus disejajarkan dengan strategi SDM atau harus diselaraskan dengan strategi HR, strategi SDM. Nah, dari si kerangka ini bisa terlihat bahwa kembali, ya, tadi ada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal itu akan mempengaruhi strategi bisnis, ya. Nah, tapi yang tidak kalah penting bahwa eh, ada overall HR strategi, ya, yang digunakan, yang disusun untuk mendukung strategi bisnis tersebut.
Nah, jadi teman-teman, strategi HR, strategi SDM ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dia harus benar-benar align, benar-benar selaras dan eh, terintegrasi dengan bisnis, ya. Karena pada akhirnya tidak ada strategi bisnis yang bisa berjalan efektif tanpa didukung oleh orang-orang yang tepat, ya, tanpa didukung oleh orang-orang dengan kompetensi yang sesuai, dan juga tanpa didukung oleh sistem kerja yang tepat, yang efektif dan efisien. Nah, di sini sebagai bagian dari eh, apa turunan dari overall HR strategi, ada 4 area utama dari praktik HR ya. Sebetulnya nanti kalau di, di elaborate lagi mungkin bisa lebih banyak ya, ada 4 dan 5 atau 6 people management process ya. Pertama, kita bicara tentang resourcing strategy. Bagaimana perusahaan memastikan ketersediaan SDM atau talenta yang tepat, the right person, orang yang tepat, yang sesuai, baik itu dari sisi karakter maupun kompetensinya. Ya, resourcing strategi ini kita akan bahas juga nanti pada pertemuan ketiga tentang resourcing strategi. Kemudian setelah perusahaan itu bergabung, karyawan bergabung melalui proses di resourcing strategi, kita harus pastikan mereka eh, terus dikembangkan ya agar relevan dengan kebutuhan bisnis. Lewat apa? Human Resource Development Strategy. Nah, ini kita akan bahas lagi juga nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian, eh, bagaimana perusahaan merancang sistem reward yang mendorong kinerja sekaligus menjaga motivasi dan juga bisa meretain karyawan. Nah, ini nanti kita akan diskusikan dalam bentuk reward strategy. Dan terakhir, nanti kita bicara tentang employee relation strategy. Bagaimana perusahaan itu membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif ya, sehingga terbangun cohesiveness, terbangun harmoni, sehingga eh, karyawan bisa produktif karena didukung oleh lingkungan kerja yang harmonis gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa HR strategi harus selalu selaras atau align dengan bisnis strategi. Jadi peran eh, apa teman-teman sebagai manajer gitu ya harus memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang menyangkut SDM itu tidak hanya bersifat administratif, ya, tidak hanya bicara tadi tuh cuti, payroll, kemudian absensi, enggak, itu all paradigm, ya. Tapi sekarang bertransformasi lebih strategis, ya, yaitu benar-benar mendukung tujuan bisnis perusahaan. Nah, ini eh, apa pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan lebih lengkap ya tentang hal ini. Oke, nah teman-teman sebelum kita bicara tentang strategic human resources, saya akan bawa teman-teman juga bahwa sebetulnya dalam manajemen SDM ini juga berevolusi, ya, berevolusi sejalan dengan revolusi industri, ya. Jadi eh, setiap proses dari revolusi industri itu bisa digambarkan praktik pengelolaan SDM-nya yang juga berbeda, ya. Jadi evolusi HR management kalau teman-teman lihat ya mulai dari ya industrial relation 1.0, industrial relation 2.0, 3.0 dan revolusi 4.0 saat ini. Nah, ini akan berimplikasi kepada strategi HR yang apa pengelolaan HR yang juga berbeda gitu untuk setiap industri. Nah, kita coba lihat ya. Saya yakin teman-teman juga sudah sering mengikuti bagaimana masing-masing revolusi industri ini terjadi.
Pertama, revolusi industri 1.0. Nah, ini terjadi pada abad ke-18 dan 19. Kita tahu bahwa era ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap ya dan mekanisasi produksi. Pada saat ini mulai muncul industri manufaktur ya, kemudian muncul pabrik-pabrik. Ya, tadinya eh, era pertanian, nah ini sekarang udah muncul ke industri manufaktur. Mulai industri manufaktur mulai pesat, pabrik-pabrik bermunculan. Kemudian tentunya fokus bisnis pada saat itu adalah bagaimana memanfaatkan tenaga kerja untuk bisa mengoperasikan mesin ya agar produksi bisa berjalan massal dan lebih cepat. Oleh karena itu ya fungsi SDM saat itu pengelolaan SDM disebut dengan labor utilization. Dalam hal ini SDM atau manusia masih dipandang hanya sebagai tenaga kerja yang harus dimanfaatkan ya seperti layaknya eh, bagian dari mesin gitu. Jadi belum ada nih konsep people development atau pengembangan karyawan. Bahkan juga aspek tentang kesejahteraan masih belum banyak didiskusikan pada saat dibicarakan pada saat itu. Kemudian kita masuk ke revolusi industri 2.0, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke tahun 20, abad 20. Nah, era ini ditandai dengan munculnya listrik, ya, jalur produksi massal dan standar kerja yang sudah lebih terstruktur. Nah, ini ditandai dengan konsep assembly line-nya Henry Ford, ya, itu salah satu yang menandai adanya revolusi 2.0. Nah, di sini perusahaan berfokus pada efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Nah, dengan itu, ya, karena fokus pada efisiensi dan produktivitas yang tinggi, maka pengelolaan HR-nya seperti apa? HR mulai bergerak ke arah yang disebut dengan labor administration. Artinya, fungsi HR itu lebih banyak berhubungan dengan administrasi ketenagakerjaan. Nah, itu sudah mulai masuk tuh. Mencatat jam kerja, menghitung gaji, mengatur absensi, dan mulai di sana dan mulai memastikan kepatuhan terhadap regulasi dasar ketenagakerjaan. Nah, di sini SDM atau karyawan itu masih diperlakukan sebagai faktor produksi, ya, tapi sudah mulai diadministrasikan dengan baik, sudah mulai rapi, ya. Kemudian kita masuk ke Industrial Revolution 3.0, revolusi industri 3.0, akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Nah, ini muncul komputer, muncul otomatisasi dan teknologi informasi. Di sini bisnis sudah mulai bergeser ke arah yang lebih global karena tadi didukung oleh komputer dan otomatisasi, teknologi informasi, ya. Kompetisi semakin ketat dan perusahaan menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup gitu ya, tapi dibutuhkan SDM atau manusia yang memiliki keahlian, memiliki kompetensi dan juga memiliki kreativitas. Nah, oleh karena itu muncullah di sini konsep human resources, ya, di mana SDM atau HR tidak lagi hanya mengurus administrasi, tapi juga mengelola sumber daya manusia. Mulai masuk tuh people management process ya, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, sampai ke desain organisasi. Nah, di sini eh, di eh, era revolusi 3.0 ini SDM dilihat sebagai sumber daya yang bisa dikembangkan agar memberikan kontribusi lebih besar pada perusahaan atau organisasi. Nah, terakhir sekarang ya kita masuk ke revolusi 4.0 yang sedang kita hadapi saat ini ya di abad ya kita sekarang ini abad 21 ya. Nah, jadi eh, apa yang menandai adanya eh, revolusi industri 4.0 adalah eh,
adanya digitalisasi, adanya artificial intelligence yang kita alami sekarang ya, AI, ya adanya big data, Internet of Things, dan juga disrupsi teknologi. Nah, di sini bisnis sudah lebih sangat dinamis ya, dan juga eh, basisnya atau berbasis inovasi. Banyak inovasi-inovasi bisnis yang berkembang, yang tumbuh. Nah, dari sinilah eh, dengan adanya bisnis yang dinamis dan berbasis inovasi tersebut, maka muncullah istilah human capital. Ya, di sini SDM atau karyawan tidak lagi hanya dianggap sebagai resources sumber daya, ya, melainkan sebagai aset. Nah, ini tadi sudah eh, sampaikan oleh teman-teman. Ya, perusahaan yang bisa atau mampu mengelola human capital dengan baik itu akan mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, jadi ini ya eh, apa kita lihat bahwa ternyata memang ada alignment, ada keselarasan antara bisnis dengan eh, strategi human resources. Nah, ini eh, apa eh, apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman masih melihat bahwa HR sebagai fungsi administratif menjalankan peran-peran fungsi-fungsi HR, fungsi-fungsi tradisional HR-nya ya, misalnya tadi role utilization, role administration, role human resources. Nah, ini eh, sekarang sudah bergeser, sudah transformasi role sebagai human capital. Nah, tadi ada sudah bicara tentang role HR sebagai business partner. Ya, sebagai apa business partner nanti kita akan paparkan pada pertemuan pada slide-slide berikut. Oke, sebelum nanti saya buka pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita baru masuk spesifik ke bagaimana framework dari human capital. Ya, pertama teman-teman semua the ultimate goal adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan bisnis perusahaan. Kita bisa mencapai sasaran strategis bisnis perusahaan. Nah, semua harus ke sana. Ya, semua muaranya harus ke sana. Jadi harus dengan baik tadi memahami strategic management proses, harus memahami apa yang menjadi strategic intention perusahaan, visi, misi, dan tujuan perusahaan, dan juga bagaimana pilihan strategi yang diformulasikan dan bagaimana mengeksekusinya. Bagaimana diturunkan dengan apa namanya eh, eh, strategi execution untuk setiap function melalui corporate KPI, melalui functional KPI, sehingga ini akan menjadi referensi bagi setiap individu untuk bersama-sama berkinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, jadi berangkat dari itu dulu, bisnis strategi atau strategic intention business. Nah, dari situ untuk bisa eh, bagaimana kita mencapai itu semua, maka dibutuhkan pengelolaan organisasi dan people yang baik, ya, karena people dan organisasi inilah yang akan menjadi key driver dalam upaya mencapai atau mewujudkan tujuan atau sasaran strategis bisnis perusahaan. Nah, dari framework ini yang menjadi integrasi atau alignment-nya itu diawali dengan organizational development management. Ini sebagai fungsi strategis dari fungsi SDM. Nah, ini sudah teman-teman diskusikan pada paruh pertama dengan Pak Urip ya. Kita sudah bicara tentang bagaimana peran OD ya dalam organisasi perusahaan. Nah, ini sebagai integrasi awal nih supaya align dengan bisnis, maka orang HR harus kompeten bisa memahami dengan baik OD ya, Organization Development Management. Nah, ini sudah kita diskusikan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan produktif. Nah, kemudian dari organization development ya, ini memang disusun, dikembangkan untuk menjadi bagian dari strategi execution. Ya, dari sini untuk mengeksekusi strategi bisnis tadi,
dengan yang diturunkan lewat corporate KPI, kita harus pastikan memiliki desain organisasi yang tepat, yang sesuai, ya, struktur organisasi yang sesuai. Struktur organisasi itu nanti kita akan bisa apa gambarkan dengan baik posisi-posisi apa aja yang diperlukan untuk bisa mencapai mengeksekusi tujuan bisnis perusahaan, gitu ya. Jadi setiap posisi, setiap fungsi harus kita pastikan eh, ada clearly defined role and responsibility. Harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini biasanya tergambar di dalam apa yang kita sebut dengan job description. Ya, job description atau job desk itu dihasilkan dari proses yang disebut dengan job analysis. Nah, job analysis itu dilakukan tadi dengan memahami dengan baik apa yang menjadi tugas utama yang diperlukan sesuai dengan desain organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan job desk yang jelas, maka nanti perusahaan bisa menyusun apa yang kita sebut dengan manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia, HR planning. Kita bisa menyusun kebutuhan SDM, baik itu dari sisi kuantitas jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya. Nah, ini dipetakan dan termasuk waktunya, dibutuhkan kapan gitu ya. Itu tergambarkan dalam apa yang kita sebut dengan manpower planning, manpower plan. Nah, dari manpower plan itulah maka kita masuk ke apa kebutuhan SDM ya. Tadi dari manpower plan kita lihat bahwa ada kebutuhan SDM baik itu dari sisi jumlah, dari sisi kualitas maupun timingnya. Nah, ini akan menjadi referensi dalam proses ya yang disebut dengan untuk attract the right person ya, eh, mengakuisisi talent yang tepat, yang sesuai, yang kita sebut dengan recruitment management, yaitu proses untuk mendapatkan orang dalam jumlah yang tepat, dalam kualifikasi yang tepat, dan dari dengan waktu yang sesuai. Nah, ini recruitment management. Ini nanti kita akan diskusikan ya pada pertemuan ketiga. Referensinya nanti dari buku Michael Armstrong tentang resourcing strategy. Kemudian setelah orang ini karyawan atau the right person itu bergabung dengan perusahaan, kita harus pastikan bahwa mereka terus tumbuh berkembang dan kompeten dalam menjalankan perannya. Nah, untuk itu ya eh, apa mereka kita kembangkan lewat satu bagian menjadi people management process yaitu people development management. Proses untuk mengembangkan SDM baik itu dari sisi kompetensi maupun karakternya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, ini namanya people development. Di beberapa perusahaan disebut nomenklaturnya eh, training and development atau learning and development. Nah, ini juga nanti kita akan diskusikan lebih dalam ya nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian, orang-orang yang sudah kita pastikan kompeten, terus tumbuh, berkembang, kompetensi dan karakternya sesuai kebutuhan perusahaan, nah kita pastikan mereka berkinerja. Kita harus pastikan mereka diukur kinerjanya. Kita harus ukur kontribusinya kepada perusahaan. Nah, caranya apa? Lewat yang disebut dengan performance management, proses penilaian kinerja. Jadi apa? Kita harus pastikan bahwa setiap karyawan itu harus selaras capaian apa kinerjanya sesuai dengan departemen atau functional performance dan juga tentunya semua harus mendukung organizational performance lewat performance management. Terakhir termination management selesai ya baik itu
dia selesai dari perusahaan karena mengundurkan diri, karena proses putus hubungan kerja, atau karena pensiun. Ini dalam termination management. Nah, ada dua key driver yang penting, ya, faktor utama yang diperlukan untuk memastikan people management proses itu berjalan efektif. Ya, rekrutmen akan bisa berjalan efektif kalau didukung oleh reward management yang kompetitif, ya, dan juga harus nanti didukung oleh industrial relation management yang sehat. Jadi ada dua eh, fungsi lain dari fungsi SDM yang sangat juga sangat strategis yang menjadi key driver, ya, untuk memastikan bahwa people management proses itu bisa berjalan efektif, bisa berjalan dengan baik, yaitu reward management. Kita menyusun sistem reward yang externally kompetitif dan internally fair. Ya, kompetitif secara eksternal, which is compare dengan perusahaan sejenis, ya, atau secara internal kita harus pastikan bahwa kontribusi dan impact sebuah posisi di dalam organisasi itu benar-benar di value dengan baik. Ini lewat nanti position evaluation. Ini kita akan bahas juga ya nanti sesi tentang reward management. Tujuannya apa? Untuk attract, motivate, dan retain the best talent, the best people, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah industrial relation management. Kita harus memiliki lingkungan kerja yang kondusif, yang hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasannya, karyawan dengan manajemen, ya, dan di apa dukung oleh fasilitas dan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, yang sangat penting sebagai fondasi pada saat mereka berinteraksi, baik secara internal maupun eksternal, itu setiap karyawan harus kita pastikan mereka berperilaku, ya, sesuai dengan value, nilai-nilai yang apa yang kita sebut dengan budaya perusahaan atau corporate culture. Ini capital management, ya, di dalam organisasi perusahaan. Oke, saya agak masuk masuk lagi lebih dalam, ya, bicara tentang seperti apa sih arsitektur human capital. Kalau kita bicara arsitektur, teman-teman pasti menggambarkan bangunan, ya, bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, dan juga harus seimbang, harus artistik, gitu ya. Nah, begitu dengan juga dengan human capital di dalam organisasi, dia harus bisa kokoh, bisa menyeimbangkan dua hal, ya, harus ada keseimbangan dua hal yang ada di dalam organisasi yang tadi kita sebut sebagai dengan people dan juga organisasi. Ya, dua hal ini harus diseimbangkan. Nah, pertama, eh, teman-teman, apa sih yang perlu diseimbangkan dari sisi people, dari sisi organisasi atau perusahaan, dan dari sisi people? Nah, kita awali dengan apa yang disebut dengan employee value proposition, ya, value proposition. Kalau karyawan mau bergabung dengan perusahaan, pasti ada atribut-atribut tertentu atau asosiasi-asosiasi tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan menawarkan, kalau kamu join dengan company, maka kamu akan mendapatkan satu kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang terstruktur, kamu akan masuk kepada ekosistem atau lingkungan kerja yang dengan budaya kerja yang kondusif, dan juga kamu akan didukung oleh eh, diberikan dengan reward manajemen yang kompetitif kita. Nah, itu eh, asosiasi-asosiasi tertentu yang tergambarkan dalam apa yang disebut dengan employee value proposition. Jadi perusahaan menawarkan, kalau kamu bergabung, ya kamu akan mendapatkan ini. Nah, begitu juga karyawan pada saat dia bergabung, dia punya harapan tertentu, ya.
Oh, kalau saya bergabung, saya akan milih akan masuk ke perusahaan ini kalau perusahaan ini memiliki sistem reward yang kompetitif, ada kesempatan yang sama, kesempatan saya untuk bertumbuh, clear karir path-nya gitu misalnya. Nah, itu harus disimbangkan. Ini harus ketemu tuh employee dan employer value proposition menjadi ikatan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, perusahaan itu punya tujuan, ya, organization ini perusahaan punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan, maka karyawan harus punya performance, harus berkinerja sesuai dengan tujuan tersebut. Ya, kalau enggak, ya perusahaan karyawan sibuk bekerja tapi sebenarnya enggak berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini harus kita seimbangkan, harus pastikan bahwa eh, pada saat perusahaan punya tujuan, karyawan harus berkinerja. Yang kedua, ya, strategi bisnis perusahaan itu dynamic sifatnya, dinamis, ya. Pada saat bisnis berubah, maka yang diharapkan dari karyawan adalah mereka memiliki capability, ya, sesuai dengan strategi perusahaan tersebut, dengan perubahan strategi perusahaan tersebut. Nah, kita bicara capability itu ada dua hal. Pertama bicara tentang kompetensi, ya, skill, knowledge, attitude, dan juga bicara tentang learning agility, ya, namanya kemauan untuk belajar atau dan kemampuan untuk belajar cepat. Nah, ini harus diikuti nih oleh karyawan. Jadi pada saat misalnya perusahaan strateginya berubah, ya, digital transformation misalnya. Nah, itu harus diikuti oleh karyawan memiliki kemampuan skill atau kompetensi tentang digital gitu ya. Dan juga harus ada kemauan untuk belajar cepat. Jadi strategi dan capability. Yang berikutnya, perusahaan punya nilai-nilai, punya value yang harus diikuti oleh semua karyawan, harus dianut oleh semua karyawan. Nah, nilai-nilai ini akan menjadi dasar atau standar perilaku bagi semua orang. Nah, standar perilaku ini, ya, behavior ini, ya, nanti akan terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi culture perusahaan. Jadi, perusahaan punya culture yang harus diikuti oleh SDM yang punya perilaku sesuai dengan culture. Nah, jadi teman-teman, the right person atau talenta yang dicari oleh perusahaan adalah karyawan yang seperti apa? Yang karyawan punya tiga hal. Pertama, karyawan yang berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan, ya. Yang kedua adalah karyawan yang memiliki capability sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah karyawan yang memiliki perilaku sesuai dengan culture perusahaan. Ya, nah ini disebut the right person. Orang yang dicari lewat proses rekrutmen manajemen tadi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan orang berkinerja, punya capability, dan juga punya perilaku sesuai dengan culture perusahaan. Nah, ini semua, ya, akan bisa berjalan efektif prosesnya apabila didukung oleh ini, ya, kita pastikan bahwa karyawan-karyawan talenta tadi yang berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan, punya capability sesuai dengan strategi perusahaan, punya perilaku sesuai dengan culture perusahaan. Nah, ini kita pastikan mereka memiliki career path yang clear, yang jelas, ya, punya menjadi bagian dalam succession planning perusahaan, diharapkan menjadi business leader di masa yang akan datang. Nah, itu dilakukan lewat apa? Learning and development, ya, terstruktur, dan juga diberikan dengan reward dan recognition yang tepat, yang sesuai. Nah, ini semua harus didukung oleh teknologi, ya. Eh, Kalau seandainya manajemen SDM itu didukung teknologi, yang diharapkan mereka bisa lebih efisien, lebih produktif, dan diharapkan memang nantinya bisa lebih strategik. Nah, ini semua harus didukung oleh kepemimpinan dari semua level, baik itu di level individu, ya, bagaimana mengelola diri sendiri,
bagaimana mengelola orang lain, dan juga bagaimana nanti bisa mengelola bisnis. Nah, ini disebut dengan human capital architecture. Ya, intinya adalah kita SDM melalui people management process tadi, kita ingin memastikan bisa membuat SDM yang berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan, punya performance sesuai tujuan perusahaan, punya SDM yang punya capability sesuai dengan strategi bisnis perusahaan, dan juga SDM yang berperilaku sesuai dengan culture perusahaan. Sampai sini sebelum kita masuk detail satu persatu, silakan kalau ada yang mau bertanya, berkomentar, berpendapat, silakan Mas Herdi, Pak Ketua, silakan. Ya. Hmm. 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 Hmm.